Ketika peristiwa di Palagan Bubak, hari Selasa Wage sebelum tengah hari, tanggal 13 bagian terang, bulan Badra tahun 1279 Saka, yang diperkirakan sama dengan tanggal 4 September tahun 1357 Masehi itu, putra bungsu Pangeran Niskala Wastukancana baru berusia 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintahan di Kemaharajaan Sunda dipegang sementara oleh Wali Raja Sunda yang bernama Rakeyan Bunisora Mangkubumi Suradipati dengan nama nobat Prabu Guru Pangadi Paramarta Jaya Dewa Brata. Dalam pemerintahannya, Sang Bunisora cenderung bersikap raja pendeta atau resi guru raja, sebagaimana diceritakan di dalam naskah Carita Parahyangan yang menjulukinya sebagai resi guru Satmata, adalah tingkat kelima dalam pencapaian seseorang menjadi resi guru. Sedangkan tahapan menjadi resi guru itu terdiri dari tahapan acara, adigama, guru gama, tuha gama, satmata, suraloka, dan nirawera. Sedangkan nirawera adalah tingkat ketujuh atau sebagai tingkat tertinggi, di mana seseorang akan padam hasrat dan nafsu duniawinya, yaitu seluruh hidupnya pasrah kepada Hyang Batara Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya pertumbuhan Pangeran Niskala Wastukancana yang dirawat dan dididik pamannya ini terpengaruh dalam wawasan kenegaraan dan keagamaannya oleh ajaran pamannya di sebuah kabuyutan atau mandala bernama Jampang. Makanya Rakeyan Bunisora sejak dulu dijuluki Batara Guru Jampang. Sulit membayangkan Sang Bunisora perawat dan mendidik Pangeran Niskala Wastukancana dalam suasana keprihatinan seorang yatim piatu, serta memberi pemahaman untuk tidak membalas dendam kepada yang membinasakan keluarganya. Sang Bunisora sebagai juru selamat tahta kerajaan menantikan dengan sabar sampai Pangeran Niskala Wastukancana cukup usia untuk menggantikan dirinya. Sang Bunisora sendiri dari permaisurinya memiliki keturunan. Yang pertama bernama Giri Dewata, yang kemudian menjadi Raja Cirebon Girang, dijuluki Ki Gedeng Kasmaya. Yang kedua bernama Brata Legawa, telah memeluk agama Islam dan menjadi haji pertama di Jawa Barat, sehingga dijuluki Haji Purwagaluh. Yang ketiga bernama Dewi Mayangsari atau dikenal juga Putri Banowati, yang kelak berjodoh dengan Pangeran Niskala Wastukancana dan menjadi ratu di salah satu kerajaan daerah wilayah Galuh. Sebagai catatan, ada julukan Sang Prabu Linggawastu. Sebagian berpendapat itu adalah nama lain dari Prabu Niskala Wastukancana setelah naik tahta. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa Linggawastu adalah nama lain dari Prabu Linggabuana, Sang Prabu Wangi, sebagai
ayahnya Niskala Wastukancana. Suatu ketika, Sang Bunisora memberangkatkan Niskala Wastukancana untuk berkelana, mendapatkan pengalaman hidup dan berguru kepada Resi Susuk Lampung sebagai negara bagian dari Sunda saat itu. Pada saat berusia 20 tahun, Niskala Wastukancana menikahi putri Resi Susuk Lampung yang bernama Ratna Sarkati yang berusia 19 tahun. 1 tahun kemudian, lahirlah putranya yang diberi nama Sang Haliwungan pada tahun 1369 Masehi. Di kemudian hari, Sang Haliwungan menjadi Raja Sunda yang berkuasa di Pakuan dengan gelar Prabu Susuk Tunggal. Kemudian, pada tahun 1371 Masehi, Mahaprabu Bunisora dari Kawali menugaskan prajuritnya untuk menjemput Pangeran Niskala Wastukancana bersama anak istrinya agar kembali dari Lampung dan menugaskannya menjadi Yuwaraja di Pakuan. Hal ini dilakukan Mahaprabu Bunisora yang telah berusia senja karena jarak yang jauh antara Kawali dengan Pakuan, dan dirinya juga ingin fokus dalam kebataraan di Jampang dan pemerintahan di Kawali saja. Seperti telah punya firasat saja, nampaknya Sang Bunisora Batara Guru Jampang telah mencapai keilmuan tingkat ke-7 sebagai Resi Guru Raja tertinggi yang disebut Nirawera, di mana seseorang akan padam hasrat dan nafsu duniawinya, seluruh hidupnya pasrah kepada Yang Batara Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 1371 Masehi, Sang Bunisora wafat sebagai Prabu Guru Pangadi Paramarta Jaya Dewa Brata setelah ia berkuasa selama 13 tahun, 5 bulan, lebih 15 hari. Namun sebelumnya, ia telah menobatkan Pangeran Niskala Wastukancana sebagai Mahaprabu Sunda Galuh karena Bunisora ingin madu Raja Sunya di Mandala Jampang. Di samping itu, Batara Guru Jampang Bunisora telah menikahkan Mahaprabu Niskala Wastukancana yang berusia 23 tahun dengan putri bungsunya bernama Dewi Mayangsari atau Putri Banowati yang berusia 17 tahun. Dari pernikahan dengan Dewi Mayangsari, Niskala Wastukancana memiliki 4 orang putra, yaitu putra pertamanya bernama Ningrat Kancana, yaitu selaku putra mahkota di Galuh, bertahta di Kawali dengan gelar Prabu Dewa Niskala Ningrat Kancana. Wilayah kekuasaannya mulai bagian timur Sungai Citarum sampai Sungai Cipamali di Brebes. Putra keduanya bernama Ki Gedeng Surawijaya yang menjadi raja daerah di Nagari Surantaka. Putra ketiganya bernama Ki Gedeng Sindang Kasih, ayahnya Nyimas Ambet Kasih. Dan putra yang keempat adalah Ki Gedeng Tapa, ayahnya Nyimas Subang Larang.
Pangeran Niskala Wastukancana dinobatkan pada usia 23 tahun dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastukancana atau Prabu Resi Buana Tunggal Dewata alias Mahaprabu Linggawastu, yaitu putra Mahaprabu Linggahyang atau Linggabuana. Kejayaannya tertulis dalam prasasti Astana Gede Kawali yang berhuruf dan berbahasa Sunda kuno. Prasasti Kawali menyatakan bahwa Mahaprabu Niskala Wastukancana menyampaikan wangsit. Isi ringkasnya adalah, bila tiap orang berpegang teguh kepada kebenaran dalam menjalankan tugasnya, akan tercapailah kesejahteraan sejati. Tercapailah kesejahteraan batin bila tidak mengingkari kebenaran. Tercapailah kesejahteraan lahir bila menjalankan tugas penuh kesungguhan. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas akan memberikan hasil yang maksimal. Bukan hanya pedang dan tombak yang harus diasah, tetapi juga akal pikiran, budi pekerti, keahlian, dan perasaan atau kepekaan terhadap kebenaran dan kebajikan.